Di sini Prabowo Subianto mengatakan jika menang dia Pilpres nanti, akan ajak semua pihak gabung ke pemerintahnya. Suatu negara, penguasa dan oposisi tentu perlu ada, agar setiap pengambilan keputusan ada perdebatan untuk mencari keputusan yang baik. Sekarang kita masih ada oposisi, tetapi keseimbangan antara oposisi dengan penguasa tidak seimbang sedikit pun. Ini saja dapat kita melihat sekarang ini. Coba lihat di parlemen, apa saja keputusan yang diinginkan oleh penguasa, oleh eksekutif, goal tanpa perdebatan. Padahal belum tentu semua yang dari eksekutif itu setuju rakyat. Bayangkan kalau dalam sebuah negara hanya ada gerbong penguasa, tidak ada gerbong oposisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kesempatan ini. Saya Bustami Narja tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Ini ada sebuah berita menggelitik, sahabat. Berita ini datangnya dari salah seorang bakal calon presiden Republik Indonesia, dari Prabowo Subianto. Di sini Prabowo Subianto mengatakan jika menang dia Pilpres nanti, Prabowo akan ajak semua pihak gabung ke pemerintahnya. Ini benar-benar menarik ini, karena kalau sudah gabung semuanya nanti, baik lawan maupun kawan, tentu tidak ada lagi oposisi. Yang jadi pertanyaan kita, bagaimana nanti cek imbalan dalam pemerintahannya? Sedangkan sekarang ada oposisi tetapi tidak seimbang kekuatannya, sangat jauh bedanya antara kekuatan penguasa dengan kekuatan oposisi. Kita merasakan oposisi tidak punya kekuatan apa-apa di dalam mengimbangi kekuatan penguasa, di dalam menentukan langkah kebijakan di pemerintahan. Apalagi kalau semuanya sudah masuk ke gerbong kekuasaan. Bayangkan kalau dalam sebuah negara hanya ada gerbong penguasa, tidak ada gerbong oposisi. Mungkin lebih baik satu saja calon, sehingga rakyat tidak ragu-ragu memilih yang satu itu. Sehingga nanti sebelum rakyat memilih, dia sudah tahu bahwa yang mereka pilih itu pasti berkuasa nanti, pasti berada dalam kekuasaan. Tentu itu. Kalau dipilih 2, 3, atau 4 calon yang berbeda, tentu nanti rakyat akan kecewa apabila calon mereka misalnya kalah, lantas dia gabung kepada yang menang. Atau katakanlah calon mereka nanti menang, lantas semuanya dikumpulkan yang masuk ke gerbong dia. Padahal dulu rakyat tidak memilih dia untuk di sana. Kita baca berita ini. CNN Indonesia menurunkan berita di bawah judul, jika menang Pilpres, Prabowo ajak semua pihak gabung pemerintahan. Berita ini hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023. Jakarta, CNN Indonesia. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku bakal mengajak semua pihak masuk ke pemerintahan jika memenangkan Pilpres 2024 mendatang. Dia juga tidak sungkan mengajak lawan politiknya. Langkah itu dinilai penting demi persatuan dan bersama-sama membangun bangsa.
Lawan pun akan diajaknya, sehingga persis seperti Jokowi menang, Prabowo gabung ke sana. Selanjutnya dikatakan dalam berita ini, kalau saya menang, insya Allah saya menang, saya akan mengajak semua unsur masuk dalam pemerintahan. Kita harus bersatu membangun negeri ini. Itu keyakinan saya, kata Prabowo dalam tayangan Mata Najwa seperti dikutip dari keterangan tertulis Jumat 30 Juni. Prabowo mengatakan politik Indonesia harus bijaksana dan penuh kesadaran. Menurutnya, para pemimpin bangsa harus mampu menjadi ujung tombak yang mempersatukan keberagaman suku dari Sabang sampai Merauke. Kita harus sadar bahwa negara kita terlalu besar, terlalu beragam, terlalu banyak suku, kelompok etnis, terlalu banyak daerah. Kalau kita tidak di ujungnya punya satu elit, unsur pimpinan yang kompak, bisa kerjasama, sulit untuk kita sampai ke potensi kita, kata Prabowo. Ia juga menganalogikan politik layaknya sepak bola yang harus mengedepankan kerjasama jika ingin meraih kemenangan. Tetapi kalau dalam sepak bola, satu saja gawang tentu susah juga. Harus ada dua gawang sehingga tahu menang kalah. Tapi kalau satu gawang saja, tentu susah. Maksud saya, andai kata nanti satu gerbong saja, tentu sulit mencari mana penyeimbangnya. Analoginya, saya ini suka sepak bola, teamwork. Kita bisa menang kalau 11 orang ini kerjasama. One team, ini yang bisa jadi juara. Indonesia perlu kerjasama ini, katanya. Kalau 11 masih bisa lah terima. Tapi kalau sudah satu gerbong tentu 22. Satu arah ke 22-nya. Ini yang susahnya kalau dua gawang disatukan. Kalau lawan dan kawan disatukan saja. Hingga saat ini ada 3 bakal calon presiden yang sudah dideklarasikan berbagai partai. Mereka adalah Ganjar Pranowo yang didukung PDIP, P3 dan Perindo, Prabowo Subianto yang didukung Gerindra dan PKB, serta Anies Baswedan yang didukung Nasdem, Demokrat, dan PKS. Jadi ini sahabat BN, dari satu sisi kalau kita perhatikan memang bagus sekali jiwa persatuan yang ingin dilaksanakan oleh Prabowo Subianto. Kita Indonesia perlu bersatu sesuai dengan sila ketiga Pancasila kita, yaitu persatuan Indonesia. Tetapi mungkin yang jadi persoalan, kalau di dalam penyelenggara pemerintahan kita kan ada 3, ada eksekutif, ada yudikatif, ada legislatif. Kalau yudikatif sudah jelas dia mengadili, tetapi eksekutif dengan legislatif tentu perlu ada keseimbangan. Atau dalam suatu negara, penguasa dan oposisi tentu perlu ada, agar setiap pengambilan keputusan ada perdebatan untuk mencari keputusan yang baik. Sekarang kita contohnya, sekarang kita masih ada oposisi, tetapi keseimbangan antara oposisi dengan penguasa tidak seimbang sedikit pun. Ini saja dapat kita melihat sekarang ini. Coba lihat di parlemen, apa saja keputusan yang diinginkan oleh penguasa, oleh eksekutif, gol, tanpa perdebatan, tanpa ada persaingan. Padahal belum tentu semua yang dari eksekutif itu setuju rakyat. Contoh kecil saja, ini contoh kecil saja. Lolosnya undang-undang tentang masa jabatan kepala desa. Kita tahu dulu banyak kalangan masyarakat memprotes tuntutan para kades yang menghendaki
masa jabatan kepala desa 9 tahun. Tetapi karena di DPR itu benar-benar mayoritas, bahkan boleh dikatakan mayoritas tunggal, nyaris bisa dikatakan mayoritas tunggal dari koalisi penguasa di sana, sehingga apa yang bisa diperbuat oleh oposisi untuk menyeimbang. Padahal kalau kita lihat ke rakyat, belum tentu rakyat akan bulat mendukung masa jabatan kepala desa ini ditambah menjadi 9 tahun dari 6 tahun. Tetapi mau apa lagi? Karena ini eksekutifnya setuju dengan itu. Setujunya tentu ada embel-embel politik. Itu satu sisi saja. Banyak lagi yang lain. Undang-undang Omnibus Law yang heboh dulu. Undang-undang KPK yang baru yang heboh dulu. Tetapi karena tidak seimbang antara oposisi dengan penguasa, makanya lolos. Dapat kita bayangkan kalau nanti tidak ada lagi oposisi satupun, full semuanya masuk ke gerbong penguasa, seluruh fraksi di DPR masuk gerbong penguasa, apa yang bakal terjadi nanti? Tetapi semua itu tentu terpulang kepada rakyat nanti. Yang penting bagi kita, Indonesia tetap menjadi negara demokrasi. Karena itu sudah komitmen kita. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.